warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan bagaimana memahami nilai trigonometri sudut tiap kuadrannya. Nah, yang pertama kali kita buat adalah kuadrannya dari 0 sampai 90. Ini adalah kuadran 1. Kemudian dari 90 sampai 180 ini adalah kuadran 2. Kemudian dari 180 sampai 270 ini adalah kuadran 3. Kemudian dari 270 ke 360 ini adalah kuadran 4. Nah, jadi yang perlu diingat di kuadran pertama ini ada semuanya positif ya, semua positif. Diingat di kuadran pertama semua positif. Dan di kuadran pertama ini adik-adik sekalian wajib menghafal yang namanya sudut istimewa ya. Wajib dihafal sudut istimewa. Kemudian di kuadran kedua itu sin yang positif ya. Sin yang positif berarti cos atau tan itu nanti hasilnya pasti negatif. Jadi kalau misalnya dicari cos 120 pasti nanti jawabannya adalah negatif ya. Dan di kuadran ketiga yang positif itu adalah tan ya. Diingat di kuadran ketiga yang positif adalah tan. Kemudian di kuadran keempat yang positif itu adalah cos. Nah, jadi di sini kakak singkat semua singkat tanpa cos. Artinya yang pertama semua itu positif. Kemudian sin. Yang kedua, di kuadran kedua yang positif itu adalah sin. Kemudian di kuadran ketiga yang positif adalah tan. Kemudian di kuadran keempat yang positif adalah cos. Nah, untuk memperoleh nilai alfa yang berada di antara 0 sampai 90 ini ada dua cara. Yang pertama kita fokuskan dari sumbu X dan dari sumbu Y. Apabila kita cari dari sumbu X berarti 0 ditambah alfa. Nah, jadi pada kali ini kakak hanya berfokus pada sumbu X ya. Kita berfokus pada sumbu X. Nah, apabila di kuadran 1 kita fokuskan dari sumbu X berarti 0 ditambah alfa. Kemudian di kuadran kedua kita berfokus dari sumbu X lagi. Berarti untuk mencari sudut-sudut yang berada di antara 90 sampai 180 itu kita kurangkan dari sumbu X 180 dikurang alfa. Nah, untuk di kuadran ketiga kita fokuskan lagi dari sumbu X berarti 180 ditambah alfa. Kemudian di kuadran keempat berarti dari sumbu X 360 berarti 360 dikurang alfa. Nah, untuk lebih jelasnya kita masukkan ke contoh. Misalnya kakak buat tan 315. Nih, tan 315. 315 itu berada di kuadran keempat. Jadi, coba tan 300 di sini rumusnya apa? 360 dikurang alfa. Berarti 360 dikurang berapa supaya menghasilkan 315? Dikurang 45. Ya, betul sekali. Dikurang 45. Kemudian tan 45. Tan 45 itu berapa adik-adik? Iya, betul sekali. Tan 45 itu adalah 1. Tapi sampai di sini belum selesai. Kita coba lihat di sini di kuadran keempat. Yang positif itu hanya cos. Jadi tadi adalah tan, berarti hasilnya adalah negatif. Maka hasil dari tan 315 itu adalah negatif 1. Nah, untuk contoh selanjutnya, untuk contoh yang nomor 2, kakak ambil sin
120 sama dengan. Nah, coba perhatikan ke kuadrannya tadi. Sin 120 itu berada di antara 90 dan 180. Berarti di kuadran kedua. Maka rumusnya 180 dikurang alfa. Nah, sin 180 dikurang alfa. 180 dikurang berapakah supaya menghasilkan 120? Ya, betul sekali. Dikurang 60 sama dengan sin 60. Sama dengan sin 60 itu berapa adik-adik? Ya, betul sekali. Setengah akar 3. Nah, kakak buat 3 contoh soal ya adik-adik. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, kakak ambil cos 225 sama dengan, coba perhatikan 225 itu berada di kuadran berapa? Berada di kuadran ketiga. Maka di sini cos, nah selanjutnya cos 180 ditambah 45. Nah, cos 45 itu berapa adik-adik? Sama dengan setengah akar 2. Nah, coba perhatikan di sini cos. Di kuadran ketiga yang positif itu hanya tan. Jadi, hasilnya adalah negatif karena di kuadran ketiga yang positif hanya tan ya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari kakak. Mudah-mudahan adik-adik semuanya paham dari penjelasan kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.